merawat dan menjaga dan mengawal terus. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap suatu nikmat. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh sebab itu sebagian arifin, ulama-ulama terdahulu, beliau merangkit beberapa doa. Di antaranya itu doa meminta keselamatan, yang sering-sering kita dengarkan dari doa-doanya ulama-ulama kita. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukru alal afiyah. Bonapal tereng monggo sareng-sareng. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukru alal afiyah. Sekali lagi monggo. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wasyukra alal afiyah. Niki nek mboten salah doanipun al-Imam al-Arif billah al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Asy-Syadzili alaihi rahmatullah. Ini di antara doa beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga bisa mengamalkan dan bisa untuk kita setiap saat kita munajatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keselamatan untuk menjaga nikmat ada dua. Ada nikmat yang berkaitan tentang jasad, dan ini secara zahir kembali kepada orang-orang tertentu, yaitu para dokter. Para nopo? Dokter ini yang mengetahui secara zahirnya obatnya ini, caranya ini. Ya, ini bisa diketahui setiap orang kalau dia mau mempelajari ilmu kedokteran walaupun dia itu kafir. Gini Bang. Tapi kalau mengawal dan menjaga keselamatan nikmat yang batin. Napa nikmat batin niku? Nikmat yang ada kaitannya tentang hati, tentang rohani kita. Ini tidak ada yang bisa kecuali orang-orang yang memiliki kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Para arifin, para salihin, para aulia, para ulama. Maka oleh sebab itu ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika seseorang hendak beramal. Kita tahu amal ini merupakan nikmat batin, merupakan nikmat rohani, merupakan nikmat ukhrawi. Caranya bagaimana agar amal ini terkawal, kita mengerjakan dari awal sampai akhir tuntas, selamat, diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini yang membidangi orang-orang khusus, ya. Orang-orang spesial yang betul-betul sudah mencoba dan sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan, dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ya, makanya di antara niat yang ada dalam hati kita, khususnya saat kita sholat, kalau di dalam sholat itu ada rangkaian-rangkaian doa yang berkaitan tentang keselamatan, itu kalau bisa selamat agama didahulukan, mengakhirkan selamat dunia. Semisal doa antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'afu anni. Sing ketujuh, napa makna wa'afini? Ya Allah, berikan aku afiah. Jenengan ya doa niku jenengan kerenteke napa? Afiah napa? Duit akeh ngoten. Padha biasa ngomong ngoten. Wa'afini ya Allah, berikan aku afiat. Di antaranya selamatkan salat saya ya Allah. Nah, selamatkan saya punya salat ini ya Allah. Wa'afini. Secara khusus dan umumnya jenengan boleh membawa doa tersebut setiap munajat panjenengan, dan setiap wa'afini jenengan masukkan aneka ragam bentuk napa keselamatan, selamat zahir, selamat batin, selamat dunia, selamat akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama, kata beliau Al Habib Abdullah Al Haddad dan ulama-ulama yang lainnya, pertama ada istilah namanya syuhudul minnah. Napa? Syuhudul minnah. Syuhud itu bahasa Arab yang artinya selalu melirik. Melirik. Minnah pemberian. Dari mana? Dari Allah. Niku pertama kali jenengan melangkah. Nopo mawon amal taat, nopo mawon 24 jam jenengan beraktivitas itu jenengan usahakan pasang kuda-kuda. Pertama nopo? Syuhudul minnah. Nopo syuhud niku? Menyaksikan, ngelirik, merasa, memandang al-minnah, bahwa amal ini jenengan kerjakan, kalau tidak ada pintu hidayah dari Allah maka tidak akan bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau sudah dibiasakan, bahkan hal yang mubah pula itu sakit mencatat orangnya suatu pahala. Hal yang mubah saja, apalagi hal yang sunnah, apalagi hal yang wajib. Oke. La ilaha illallah. Urusan makan, urusan apa? Minum, urusan pakai baju, urusan mandi, urusan nopo mawon. Hal-hal yang mubah. Napa sih mubah niku? Kalau jenengan kerjakan ndak dapat apa-apa, kan 24 tempat. 20 napa? 4 sesuai dengan waktu yang ada di dunia, 24 jam. Ketika dibuka lemari tersebut isinya cahaya, itu adalah perumpamaan amal soleh. Ketika dibuka naudzubillah isinya gelap gulita. Kok gelap gulita? Itu perumpamaan amal maksiat. Ketika satunya dibuka kotong. Napa? Kotong. Nggih, boten bercahaya, nggih boten gelap. Napa isine? Waktu tilem kita. Lha turune 20 jam yo. Ya napa? Tiangnya hadir napa mboten ya? Waktu tidur kita masuk ke sana arahnya. Waktu kita makan, waktu kita minum, temriko arahnya. Waktu kita masuk kamar kecil, temriko arahnya. Belum waktu kita jalan-jalan, belum kita waktu kemana, itu kotong. Tidak mengandung cahaya, juga nggak mengandung gelap. Kecuali kalau seseorang itu tahu ilmunya. Apa itu ilmunya? Tadi kita melirik bahwa ini adalah pemberian datang dari Allah, sehingga saat itu jenengan bisa mengonekkan hati jenengan kepada Allah, tercatat perkara yang mubah menjadi perkara yang taat. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga bisa mengamalkan amalan-amalan yang mubah pun kita bisa meraih pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya
Di antara adabnya ketika orang seusai makan, seusai minum, untuk melunturkan daripada makan dan minum dianjurkan 3 surat. 3 nopo? Surat. Jenengan jalui surat nopo? Al-Baqarah, Ali Imran, nopo An-Nisa. Monggo diunjuk, monggo. Dianjurkan setiap kali seusai makan. Nggih. Iku dianjurkan 3 surat. Kinten-kinten jenengan nyuwun surat nopo? Nah, Al-Baqarah nanti lesu mana ya Ustaz? Surat Al-Fatihah, surat Li'ilafi Quraisy, surat Al-Ikhlas. Napa Pak? Al-Fatihah, Al-Quraisy, Qul huwallahu ahad. Ustaz, nek kula ngambil Yasin Waqiah, tambah sae. Luar biasa, saged tambah dihatamake Qur'ane luwih sae. Niki minimal. Surat Al-Fatihah bukti jenengan syukur kepada Allah. Surat Li'ilafi Quraisyin di dalam maknanya terkait tentang urusan rizki. Monggo kita baca Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum, yang memberikan makan, at'amahum min ju', saat kita lapar datang makan. Siapa yang memberi? Allah. Wa amanahum min khauf. Dengan barokah makanan ini insyaallah kita dihindarkan dari khauf, rasa ketakutan, terhindar dari penyakit, terhindar dari bala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah, kemarin kita duduk dengan Yai Hasan, Yai Rafiq, ada triknya ten saja ya. Kenapa doang Yai Hasan? Dia sambil nyantai ya, kita dihidangkan masya aneka ragam bentuk daging luar biasa. Kita ajak ngomong, aku makan tapi kamu jangan makan aku ya. Hati-hati. Pun ini. Tadi kita kembali. Pertama apa? Syuhudul minnah. Niki kedah jenengan bawa setiap jenengan amal. Nek jenengan lepas, khawatir nanti hilang nilai ibadah. Walaupun itu namanya ibadah, sholat ibadah, ngaji ibadah, tapi nek boten dipasang kuda-kuda syuhudul minnah, khawatir nanti ada pengakuan. Apa? Pengakuan dari mana? Dari diri kita. Nah, pengakuan inilah yang diistilahkan dalam ilmu tasawuf namanya ujub. Kenapa ujub niku? Bangga diri. Oh, niki sifatnya syaitan. Pertama kali kemaksiatan itu adalah kemaksiatannya syaitan menganggap dirinya paling pintar, paling berharga, paling alim, sampai Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, ana khairun minhu, aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan dia Adam kau ciptakan dari nopo? Tanah liat. Itu pertama kali kemaksiatan adalah maksiatnya iblis syaitan melalui pintu yang namanya ujub. Oke. Paham nggih? Ini pertama, syuhudul minnah, melangkah nopo mawon. Baik urusan yang mubah, urusan yang sunnah, apalagi urusan yang wajib, harus betul-betul kita kawal, kita jaga, kita kondisikan sekuat tenaga. Semoga amalan kita terus diterima oleh Allah. Amin ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebab kalau kita perhatikan, seandainya Allah mengatakan ngeten, hei kawula, olehmu ibadah ning donya sampai sekian tahun saya tidak menerima. Jenengan badhe napa, Pak? Badhe napa? Kekuatan apa yang kita miliki? Ilmu, ibadah, napa? Kenapa nggih?
Ngoten niku pantes napa mboten? Pantes, wong itu haknya Allah. Haknya Allah. Makanya monggo kita sarang-sarang meningkatkan diri kita. Sebentar lagi tahun ini ganti. Gini apa nggih? Ayo kita kondisikan amaliyah kita bawa sifat ini setiap kita beramal. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar, putra daripada sinten? Umar bin Khattab. Naminipun Abdullah bin Umar. Ini menurut sebagian daripada manakibnya, ini adalah sahabat yang top. Kalau pados amal sing berat, amal sing napa? Sing paling berat beliau lakukan. Ini sahabat Ibnu Umar. Sampai di antara manakib beliau pernah tawaf sambil berenang. Jangan bayangkan, tawaf sambil kejadian banjir di kota Mekah, sehingga banjir itu maaf mengenai Ka'bah. Itu diriwayatkan pernah beliau tawaf sambil apa? Bayangin Pak, ya no, Pak, tawaf sambil berenang. Niku nek mboten hebat, mboten sakit. Niki di antaranya. Terus kemudian beliau menginfakkan harta bendanya, di antaranya yaitu kuda, sudah sampai 1000 kuda untuk fisabi, pinten 1000 kuda fisabilillah. Dan juga ada keterangan 1000 budak hamba sahaya beliau bebaskan. Allahu Akbar. Pun ketika beliau sudah di atas ranjang, tidak bisa untuk melakukan aktivitas amal dohirnya, didatangi putranya, Abah mboten usah khawatir, Abah niki nggadahi amal ingkang saya. Amale Abah sudah banyak, sudah nopo, sudah kata. Abah tenang saja, direm-rem. Kata beliau, wahai anakku, kalau seandainya semua amalanku itu yang diterima cuma 1 tasbih tok, aku pengen nang cepet mati ketemu mbek pangeran. Pengen apa? Pengen delok hasilnya 1 tasbih yang diterima oleh Allah. Loh, yang dipandang bukan kok yang ketika tawafnya berenang atau ketika menginfakkan hal-hal yang ringan yang mudah diamalkan, di antaranya menika tasbih saja. Wahai anakku, kalau aku betul-betul tahu bahwa tasbihku diterima oleh Allah, maka tidak ada waktu kesempatan yang paling indah kecuali aku ingin bertemu kepada Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, karena yang diterima oleh Allah adalah amalan-amalan yang datang dari orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sekali lagi kita perbanyak doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua, yang terakhir, untuk menjaga keistiqomahan kita diperlukan juga trik dan teori. Selain kita mengandalkan hidayah dari Allah, dan itu adalah haknya Allah, tapi Allah Ta'ala berikan melalui Rasulullah asbab-asbab tertentu agar kita bisa mudah istiqomah. Napa niku? Melirik, tadi kan melirik syuhudul minnah pertama, melirik ganjaran pahala di belakang amal. Ganjaran dan pahala di belakang amal. Kan dijelaskan setiap amal soleh Allah Ta'ala tentukan pahala ini, dan Nabi Muhammad SAW juga menerangkan pahala ini, pahala. Ya, kita mempelajari setiap amal dengan melalui majelis taklim, apa faedahnya, apa fadilahnya, itu insya Allah untuk mempermudah kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan, amin Allahumma ya rabbal. Oke, coba kalau kasih contoh.
kok ada ya satu bal-balan tinggo rebutan wong 28. Apa niku? Sepak bola. Kenapa? Karena dia tahu harganya, bahwa siapa yang menang dia dapat piala dunia dipikirkan, piala akhirat sama sekali kadang-kadang nggak dipikirkan orang. Piala apa? Dunia. Berani mati-matian. Gini apa nggih? Loh. Sampai sing delok ambek motor mripate rono. Rene. Rono napa? Ngurusin satu bola. Kita nanti kalau nggak masuk ke gawangnya, wah kamu coba main dewe kan ngoten. Sampai saya pernah lihat itu, ya Allah, di media itu sampai televisinya dibuang. Gorene ada manfaat lagi ya. Sampai nemen nih kan gitu. Loh, kenapa kok mengejar? Kenapa? Karena dia belajar, dia mengetahui bahwa nanti kalau saya menang, kita tim menang, maka nanti akan membanggakan negara, ya kan? Kemudian akan punya nama. Loh, bola satu orangnya 20 berapa? Betul nggih? Dibuat rebutan. Kayak siji-siji kan selesai, Pak. Ya, ini urusan dunia. Jenengan kali kula insyaallah jenengan istiqomah ngeten iki jenengan sudah tahu fadilah dan pahalanya. Kenapa nggih? Napa fadilah dan pahalanya? Ayo ngomong kopi gratis nanu ha. Napa fadilahnya? Kathah di antaranya nggih menika haji dan umroh sempurna. Ini contoh. Loh, kadang-kadang sing dekat Allah belum mengetok pintunya bisa hadir. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Terus doakan dan terus doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada seluruh umat muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kalau kita melirik fadilah, pahala, ganjaran, keutamaan itu insyaallah akan kita mempermudah untuk beramal. Ini secara singkat dawuhipun Habib Abdullah Al-Haddad. Setiap Anda beramal, dua. Depannya pasang kuda-kuda syuhudul minnah. Terus kemudian sebelum Anda itu selesai dan Anda ingin kembali mengamalkan yang lainnya, jenengan lirik fadilah dan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu kita akan dipermudah untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan majelis kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan infak dan sedekah yang dimasukkan ke dalam majelis ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan infak dan sedekah yang masuk ke dalam masjid, musholla dimanapun berada diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita, waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita luangkan, dan segala bentuk kekuatan yang kita hadirkan, mudah-mudahan tidak tersia-sia di hadapan Allah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Rabbana taqabbal minna, sarang-sarang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sarang malih Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.